iPhone 13 mini tuh reviewnya bagus-bagus, tapi penjualannya jeblok. Kok bisa? Hai, salam kenal, gue Fitri. Kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini, gue biasanya bahas tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Jadi, kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebut tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Tahun 2022, iPhone secara resmi nggak munculin lagi iPhone mini di seri terbarunya, yaitu iPhone 14. Sejak kemunculannya di tahun 2020, iPhone 12 mini saat itu penjualannya emang yang paling jeblok nih, nggak sampai 20% dari seluruh penjualan lini iPhone 12. Tahun 2021 malah lebih parah lagi, karena iPhone 13 mini itu penjualannya nggak sampai 10% dari seluruh penjualan iPhone 13. Padahal pas awal-awal muncul, banyak tech reviewer di luaran sana yang praising banget nih, memuji banget kehadiran iPhone mini ini karena dia compact banget tapi tetap powerful. Ya memang sih, kalau untuk kasus iPhone 12 mini, dia punya PR banget nih di battery life. Tapi pas berlanjut di iPhone 13 mini, sebenarnya udah ada peningkatan yang cukup signifikan di battery life. Ya kalau kita bandingin ke ukurannya ya. Nyatanya iPhone yang kecil, compact kayak gini tuh nggak bisa menarik banyak konsumen ya kayaknya. Penjualannya tuh jeblok banget, sampai akhirnya sekarang iPhone 12 mini tuh udah discontinued kan. Makanya sebelum iPhone 13 mini juga hilang dari peredaran, gue pengen sharing tentang iPhone 13 mini ini. Sebenarnya gue udah pernah sih bahas tentang iPhone 13 mini di channel sebelah, di sini nih. Saat itu gue tuh sampai bingung loh, apa ya yang kurang dari iPhone 13 mini ini selain harganya. Dan sekarang setelah kira-kira 6 bulan lebih lah make, gue juga ngerasa nggak ada yang perlu dikomplain sama iPhone 13 mini ini. Makanya sangat heran kenapa penjualnya tuh jeblok banget. Ini tuh kecil-kecil cabai rawit loh. Mungkin ukuran dan namanya yang jadi pedang bermata dua buat iPhone mini. Ukurannya cuma 5,4 inci bikin dia jadi compact banget. Form factor kayak gini yang bikin dia nyaman dipakai satu tangan, gampang dikantongin, enteng di tangan. Beda banget kalau misalnya kita pakai iPhone 13 Pro atau Pro Max. Dan meski ukurannya kecil, dalamnya tetap A15 Bionic yang powerful nih buat diajakin kerja berat. Gue sering rekam, edit, dan upload dari iPhone 13 mini gue langsung. Kalau nge-game jarang sih, tapi pernah dan mantep juga hitungannya. Displaynya juga cakep, layar OLED Super Retina XDR dengan pitri dan kecerahan sampai 800 nit. Kameranya baik lensa utama maupun ultrawide-nya andal banget. Buktinya video yang kalian tonton di channel ini semuanya direkam pakai iPhone 13 mini gue. Cinematic dan night mode-nya juga cukup reliable. Lebih lengkapnya kalian bisa cek di video ini ya. Tapi yang seperti gue bilang tadi, mini tuh kayak pedang bermata dua gitu loh. Compact dan enteng, tapi juga itu berarti ukuran baterainya tuh nggak segede kakak-kakaknya. Baterainya bisa tahan seharian, tapi ya dengan pemakaian medium lah. Main 1 atau 2 game masih bisa lah, asal nggak dipakai terus intens seharian. Dan meski dia udah support Dolby Atmos sekalipun, nggak mengurangi fakta bahwa layarnya tuh nggak seimersif yang ukuran 6 inci ke atas lah ya. Jadi buat beberapa orang mungkin nonton atau main game di sini tuh berasa kekecilan, apalagi refresh rate-nya itu 60 Hz. Dan semua itu dibungkus dengan harga yang cukup merogoh kocek ya. Sampai video ini dibuat menjelang iPhone 14 itu masuk resmi, harganya tuh masih antang aja bertengger di 12 juta. Kayaknya hal ini yang jadi problematika iPhone 13 mini. Serba nanggung gitu loh posisinya. Kalau secara performa rasanya flagship banget, tapi mini banget nih namanya. Udah gitu bentukannya kecil, bikin tampilannya tuh kayak meragukan gitu loh buat dibilang flagship. Tapi harganya di atas 10 juta banget ini. Jadi semacam flagship entry level gitu loh. Meanwhile kalau baru mau masuk ekosistem Apple atau emang nyari iPhone budget keluaran terbaru, ada yang namanya iPhone SE 2022 seharga kira-kira 8 jutaan. Sama-sama pakai A15 Bionic lagi. Kejepit lah ini posisinya si iPhone 13 mini. Makanya cukup masuk akal juga nih keputusan si Apple untuk meniadakan versi iPhone mini nih di lini iPhone 14. Karena udah terbukti 2 tahun berturut-turut penjualannya tuh anjlok. Memang mungkin orang-orang tuh emang sukanya tuh 6,1 inci ke atas gitu ya. Ya meskipun penjualan iPhone 14 sama 14 Plus sih katanya
agak-agak nggak sesuai ekspektasi ya. Atau mungkin tahun ini orang-orang tuh udah pada jadi sultan semua gitu, belinya yang Pro sama Pro Max semua. Yang jelas, apapun alasan dibalik jebloknya penjualan iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini, kenyataan kalau HP ini tuh HP compact yang sangat powerful di kelasnya itu memang sulit dinafikan. Uniknya, dengan form factor sekecil ini, sehandy ini di tangan, bisa ngasih performa yang smooth banget, yang gak jauh loh sama yang Pro. Kayaknya kalau Steve Jobs masih hidup, iPhone mini tuh bakal jadi iPhone favorit beliau kali ya. Compact gitu kan beliau sukanya. Makanya sayang banget nih ketika tahu kalau iPhone mini tuh udah nggak ada lagi. Gitu deh kira-kira sharing gue tentang iPhone 13 mini yang kecil-kecil cabai rawit ya. Bisa jadi 1-2 tahun lagi iPhone 13 mini ini kayak iPhone XR di masa sekarang yang dijadikan incaran banyak orang gitu. We'll see. Semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Please like kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian gak suka video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Consider to subscribe dan nyalain lonceng. Gue Fitri pamit. Bye!